Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara peserta kuliah komunikasi bisnis, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang presentasi bisnis. Saudara sekalian, materi tentang presentasi bisnis ini termasuk salah satu dari 5 materi tentang komunikasi tentang pekerjaan. 4 yang lain adalah penulisan lamaran kerja, yang kedua penulisan resume, ketiga wawancara kerja, yang keempat adalah negosiasi. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita akan membahas tentang presentasi bisnis. Sebagaimana kita ketahui bahwa kesuksesan sebuah bisnis perlu dikomunikasikan dengan baik, terutama dalam hal penyampaian dari produk kita. Presentasi bisnis adalah bagaimana kita menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Mestinya harus menarik, sederhana, bisa dipahami, dan enak didengar atau enak dilihat. Era sekarang ini, presentasi bisnis tidak harus seperti yang sudah-sudah, yaitu betul-betul secara fisikly bertatap muka. Tetapi bila diperlukan sekarang ini, karena era digital, presentasi bisnis sudah bisa dijalankan melalui internet atau online. Apalagi aplikasi untuk itu ya, atau fasilitas untuk itu sudah ada, seperti aplikasi Zoom ya, dan yang lain-lain. Baiklah, sebelumnya kita nanti akan menyampaikan bahwa materi presentasi bisnis ini paling tidak ada 8 sub pokok bahasan. Yang pertama, tujuan dari presentasi bisnis. Yang kedua, persiapan presentasi bisnis. Yang ketiga, alat bantu dalam presentasi bisnis. Yang keempat, analisis audiens. Yang kelima, analisis bahasa tubuh. Yang keenam, peninjauan lokasi. Yang ketujuh, percaya diri. Yang kedelapan, berlatih presentasi bisnis. Baiklah, kita akan uraikan sub pokok bahasan yang pertama, yaitu tujuan presentasi bisnis. Jadi presentasi bisnis adalah bagaimana kita menyampaikan kepada audiens, itu bisa rekan bisnis kita, bisa konsumen, ya, bisa juga lawan mempresentasikan di hadapan masyarakat atau yang lain-lain. Adapun tujuan dari presentasi bisnis paling tidak ada 4. Yang pertama adalah menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Mestinya sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, di dalam menginformasikan ini harus menarik, disampaikan dengan sederhana, dapat dipahami, dan dapat dilihat dan didengarkan dengan nyaman. Kemudian yang kedua, tujuan dari presentasi bisnis adalah untuk menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Dan yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Jadi tujuan yang kedua untuk menghibur audiens, maka presentasi bisnis mestinya di dalamnya perlu menyelipkan humor, ya, bahasa baik dengan bahasa lisan maupun tubuh yang mampu menghidupkan suasana. Mestinya ini juga harus yang terkendali. Kapan kita bisa humor dan kapan kita harus menahan diri. Biasanya humor ini diperlukan saat-saat sudah jenuh. Ya, perhatian audiens biasanya di awal-awal.
Tetapi kalau sudah setengah jam atau 1 jam, itu perlu ada penyegaran. Bisa juga dengan melalui ice breaking, ya, untuk memecah suasana yang monoton. Jadi harus terkendali. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menyentuh emosi audiens. Jadi karena tujuannya adalah untuk menyentuh emosi, maka intonasinya harus menarik, tidak boleh monoton, ya. Juga harus bisa yang bersemangat, ya, dan juga harus menghanyutkan. Walaupun yang kita bahas adalah presentasi bisnis, ya, namun demikian tidak berbeda jauh dengan presentasi yang lain, misalnya sebagaimana orang berkhotbah dan sebagainya. Barangkali bisa dipakai kaidah di dalam menyampaikan khotbah, ya, presentasi keagamaan. Di bisnis pun juga begitu, ya, karena memang tujuan bisnis kita tidak hanya untuk mencari untung saja, tapi juga untuk membantu orang lain. Dan ini mestinya juga harus tumbuh dari hati. Makanya di dalam tujuan ketiga ini menyentuh, ya. Walaupun kita presentasi dalam dunia bisnis, namun perlu didengarkan juga bahwa kata-kata bijak, kalau yang keluar dari mulut, ya, suara keluar dari mulut, maka akan diterima telinga kiri, keluar telinga kanan. Masuk telinga kanan, akan keluar suara itu dari telinga kiri. Namun kalau suara yang dikeluarkan, presentasi yang dikeluarkan dari hati, maka dia akan masuk ke telinga dan kemudian diteruskan ke hati, sehingga akan menjadikan audiens kita menjadi tersentuh. Dan seterusnya, setelah itu tujuan keempat adalah audiens kita termotivasi untuk bertindak sesuatu, ya. Jadi kalau di dalam presentasi tentang ideologi atau agama, itu mereka mau melaksanakan, beramal. Kalau di dalam bisnis, berarti bagaimana mereka akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya jadi membeli, jadi kerjasama, ya, dan lain-lain dan lain-lain. Itulah tujuan dari presentasi bisnis. Berikutnya adalah kita akan membahas apa saja yang perlu dipersiapkan tatkala kita akan menjalankan presentasi bisnis. Paling tidak ada 4 hal yang perlu kita persiapkan agar kita sukses. Ibarat orang berkata, ya, bagaimana mungkin kita akan menang perang kalau kita tidak ada persiapan sama sekali. Ya, jadi ini harus dipersiapkan. Ya, harus ada persiapan sebelumnya. Alangkah naifnya seseorang mengadakan presentasi bisnis tanpa perencanaan sama sekali. Nah, perencanaan ini juga terdiri dari 4 hal minimal, ya. Yang pertama, kita mesti harus menguasai topik. Jadi yang akan kita sampaikan itu harus dikuasai betul, ya. Nah, sehingga nanti di dalam menjelaskan juga runtut, jelas, dan kalau ada tiba-tiba pertanyaan, ya, atau permasalahan di dalam presentasi itu, kita bisa menjawab atau menyampaikan secara cepat, baik dan benar dan tepat. Jadi topik yang akan kita sampaikan harus dikuasai betul. Ya, jangan sampai kita tidak menguasai sama sekali topiknya. Yang kedua adalah penguasaan alat bantu. Alat bantu ini nanti banyak tergantung dari metode presentasi bisnisnya. Misalnya mungkin yang kalau kita tatap muka secara fisik, ya, barangkali yang terbaik adalah presentasi bisnis dengan cara memakai alat bantu pandang dengar, ya. Seperti misalnya dengan memakai komputer atau laptop, kemudian nanti LCD proyektor. Itu kita harus kuasai. Nah, kalau
Yang modern sekarang ini misalnya pakai Zoom, Google Meet atau yang lainnya. Berarti kita juga harus menguasainya. Nah, mestinya ini kalau kita mau pakai itu ada hostnya, ya, ada diatornya mestinya dan yang lain-lain. Jadi ini alat bantu ini juga harus dikuasai betul kemanfaatannya. Sebab pada prinsipnya alat bantu ini adalah untuk membantu memperlancar. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu tentang bagaimana cara pemakaiannya justru akan menimbulkan masalah. Niat dari alat bantu untuk memperlancar malah justru menghambat. Ini juga sering sekali dijumpai ya. Tiba-tiba saja karena kita tidak menguasai, di tengah jalan ada alat yang rusak atau kita tidak bisa mengoperasionalkan, sementara kita tidak membawa asisten, ya, sehingga kita macet. Ya, kalau sudah begini bisa menimbulkan kepanikan bagi si presenter. Kemudian yang ketiga, ya, persiapannya adalah menganalisis audien. Nah, ini harus diperhatikan siapa yang menjadi audien kita. Ya. Ini juga tergantung dari presentasi jenis apa, presentasi bisnis apa yang kita sampaikan, topiknya atau pokok bahasanya. Nah, ini bisa kita pilah-pilah menurut segmentasi. Kalau di dalam manajemen pemasaran adalah segmentasi pasar. Ya, baik bisa demografis dan sebagainya. Ya, sesuai dengan segmentasi. Ini harus kita pahami betul. Sehingga nanti yang kita sampaikan dengan bahasa yang pas dan juga dengan tata cara yang pas. Nah, berikutnya kita menganalisis lingkungan atau lokasi. Nah, sehingga nanti kita bisa dari mana posisi kita bicara, ya. Kemudian bentuk kursinya seperti apa, ya. Kita harus bisa hanya sambil duduk atau kita berdiri di podium atau kita bisa sambil jalan-jalan. Ya, ini perlu kita ketahui tentang lokasi. Ya. Nah, tentang alat bantu ini, ya, bermanfaat sekali agar presenter dapat lebih menjelaskan, lebih dapat menafsirkan dan meyakinkan materi yang dipresentasikan. Perlu kita ketahui tidak ada alat bantu yang sempurna, ya, sakti begitu. Pasti masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya. Saudara sekalian, pokok bahasan berikutnya dalam materi presentasi bisnis ini, yang ketiga adalah alat bantu presentasi bisnis. Alat bantu presentasi bisnis ini banyak, ya, ada papan tulis hitam putih, ya, itu tradisional sekali. Juga ada flip chart, ada transparansi yang pakai OHP, ada slide, ada papan tulis elektronik, ada video kaset, dan ada pula panel LCD proyektor. Nah, sekali lagi, alat bantu presentasi ini mestinya disesuaikan dan masing-masing punya kelemahan dan keunggulannya sendiri-sendiri. Ya, jadi ini pun kalau memungkinkan tadi untuk jarak jauh yang tidak tatap muka bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet. Namun yang kalau presentasi bisnis ini bertatap muka, ya tadi tinggal suasana dan situasinya seperti apa. Yang jelas, apapun alat bantunya kita harus menguasainya dan tepat, ya. Mana kita mengambil kemanfaatan dari keunggulan dan juga kita menutupi kelemahan-kelemahan yang ada. Ya, misalnya saja alat bantu presentasi yang berupa panel LCD proyektor. Nah, keunggulannya ini proyeksi data secara langsung dari laptop atau personal komputer secara real time. Juga tingkat interaktifnya semakin tinggi
keunggulan yang berikutnya adalah panel LCD ini dapat diletakkan di atas dari proyektor. Namun demikian juga ada kelemahannya. Nah, kelemahan dari panel LCD proyektor ini, kualitas gambar bisa jelek, ya. Alat lebih dari satu komputer, biasanya ada proyektor dan LCD-nya. Jadi itu. Nah, kemudian pokok bahasan yang selanjutnya adalah analisis audien. Sebelum kita presentasi bisnis harus kita analisis dulu. Jadi jangan sampai ibaratnya kita tidak tahu siapa yang akan kita hadapi. Kalau perang, ya misalnya kalau kita ibaratkan ini perang, kita tidak tahu musuhnya seperti apa. Jadi kita harus tahu yang kaitannya dengan analisis audien ini ada 6 hal. Yang pertama siapa? Nah, ini bisa nanti kita pilah-pilah segmentasi sesuai dengan segmentasi demografis atau yang lain. Kemudian kira-kira apa yang diinginkan oleh audien? Ya, dengan memahami harapan mereka, presenter itu dapat memuaskan keinginan mereka. Yang ketiga, di mana melakukan presentasi? Ini juga penting, tempat. Pemahaman tentang tempat ini akan membantu pembicara untuk menyusun strategi yang tepat. Di kota atau di desa, di ruang ber-AC atau tidak, pakai podium atau pakai panggung atau yang lain-lain, ya, sehingga kita bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Juga kapan kita melakukan presentasi? Bulannya, tanggalnya, harinya, jamnya, ya. Jadi pagi hari, siang hari atau sore hari, ya, ini kita akan sangat memperoleh manfaat dengan mengetahui tentang waktu ini. Misalnya pagi hari keadaan masih fresh. Kalau siang mungkin sudah capek atau habis makan siang berarti ngantuk. Kalau malam juga seperti itu. Maka kita perlu tahu, ya, tentang waktu. Berikutnya, mengapa kita melakukan presentasi? Ya, apa menyampaikan info penting, apa memperkenalkan strategi baru, ya, untuk presentasi internal, ya, atau yang lain. Nah, berikutnya tentang bagaimana kita melakukan presentasi. Misal dengan memegang catatan atau naskah, menggunakan OHP, slide, LCD, ya, pakai Zoom atau Google Meeting, ya. Dan juga kalau pertemuannya fisik, harus diperhatikan tata letak meja, kursi, dan lain-lainnya. Ya, itu tentang analisis audien. Berikutnya adalah analisis bahasa tubuh. Dalam melakukan presentasi, bukan hanya ucapan saja yang menjadi perhatian, akan tetapi juga gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pembicara. Gerakan tubuh atau body language merupakan komunikasi nonverbal. Gerakan tubuh ini meliputi ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, gerakan bau, gerakan tangan, gerakan kepala, juga cara berdiri. Ya. Nah, ini sangat penting. Misalnya ekspresi wajah. Ini merupakan salah satu bahasa tubuh yang dapat memberi arti senang, sedih, cemberut, marah, karena wajah dapat mengungkapkan emosi diri dengan sangat polos, apa adanya tanpa harus ditutupi. Ya, pada saat presentasi seorang perlu berlatih bagaimana menampilkan ekspresi wajah ini. Bagaimana ekspresi kesenangan, kesedihan, atau kemarahan terhadap sesuatu. Juga bahasa tubuh yang berupa senyuman. Ini merupakan bentuk komunikasi yang paling handal. Orang yang mudah senyum lebih bahagia. Ya, senyum dapat menghapus beda pendapat, mengobati rasa sakit, memulai hubungan, meyakinkan teman, dan menyampaikan penghargaan. Dalam presentasi bisnis, senyum yang tulus, tidak dibuat-buat, dapat membuat penampilan lebih bersahabat dan membangun hubungan yang lebih akrab dengan audiens. Kemudian yang lain lagi, misalnya dengan cara berdiri. Ya, posisi duduk atau berdiri di atas podium, ya, memberi kesan terlalu formal dan kaku.
sehingga bisa memilih alternatif lain, yaitu dengan berdiri bebas menghadap audien. Cara berdiri di hadapan audien menentukan keberhasilan presentasi bisnis. Berdirilah dengan bau yang tegap, dada tegak, bernafas dengan perut, condong kepala sedikit ke depan, bukalah kedua tangan dan jangan membungkuk atau memasukkan tangan ke dalam saku celana. Ya, itulah tentang analisis bahasa tubuh. Selanjutnya yang keenam adalah peninjauan lokasi. Saudara sekalian, peninjauan lokasi dilakukan agar presentasi berjalan lancar. Di samping mengecek posisi dan kesiapan alat bantu, juga mencakup posisi meja dan tempat duduk, alat pendingin, lampu, podium, layar, proyektor, dan lain-lainnya. Nah, sehingga nanti bisa memposisikan diri kita tatkala presentasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang presentasi bisnis ini, yang ketujuh adalah percaya diri. Saudara sekalian, salah satu kunci sukses presentasi bisnis adalah kepercayaan diri seorang presenter. Mestinya harus dihindari bicara yang terputus-putus, gemetar, tangan berkeringat, mulut kering, dan lain-lain. Ini merupakan pertanda bahwa presenter itu tidak percaya diri. Ya. Namun demikian seandainya betul-betul terjadi, ada beberapa cara agar hal-hal yang buruk tadi bisa diminimalisir. Misalnya kita di dalam presentasi itu gemetar, ya, tangan dan lutut. Sebenarnya gemetar itu bukan karena takut, tapi merupakan proses homeostatik dari badan yang membuang kelebihan energi. Jadi jangan dikendalikan proses dengan mencengkeram mimbar misalnya, atau memasukkan tangan ke saku. Ini justru bisa memperparah. Maka gunakan kelebihan energik untuk melakukan gerakan tubuh yang termotivasi oleh apa yang sedang disampaikan. Ya, jadi jangan mencari kompensasi, ya. Ya, gemetar itu wajar, ya. Tapi memang kita harus berhati-hati. Kemudian bicara terputus-putus. Apabila pembicara kehilangan urutan pemikiran, sebaiknya lepaskan kontak mata dengan audien. Ya, jadi sebenarnya tatkala kita berbicara di depan, ya, kalau melihat, ya, lurus saja. Ya, misalnya melihat audien yang di belakang begitu, seolah-olah kita melihat kepada semuanya. Jadi jangan menatap satu-satu, ya. Nah, ini kalau kita bicara terputus-putus. Nah, ini mestinya tadi caranya kontak mata dengan audien dilepaskan, ambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan perlahan sambil melihat catatan. Lalu fokuskan perhatian pada apa yang sedang disampaikan, bukan pada apa yang terlupakan. Jadi kalau terputus-putus karena lupa, sudah biarkan aja. Kita lanjutkan aja, toh nanti juga akan ingat kembali insya Allah, ya. Nah, kemudian mulut kering. Nah, ini sebaiknya segera minta segelas air minum, atau mungkin dari awal sudah disediakan, ya. Kalau memang sudah ada, ya langsung kita minum. Kemudian yang bisa menurunkan kepercayaan diri, misalnya ada tenggorokan yang tersumbat. Maka ini kita harus berusaha menguap tapi diam-diam. Tundukkan kepala, katupkan bibir, buka bagian belakang tenggorokan, tarik udara melalui hidung. Kemudian apabila kita tersengal-sengal, maka terapinya adalah tundukkan kepala, alihkan fokus dari audien, lipatkan lengan kiri menyilang bagian bawah perut, kendurkan bahu, tarik nafas dalam-dalam ke bagian bawah perut, dan hembuskan nafas perlahan lewat perut. Nah, saudara sekalian, ada beberapa cara agar kita bisa mengembangkan kepercayaan diri. Yang pertama, tersenyum dan pandang audien. Ya, jadi ini jangan dilupakan. Kemudian
Yang kedua, mulai perlahan dulu. Punggung dan dagu tegak. Bukalah presentasi dengan sungguh-sungguh. Kesankan kita adalah seorang pakar. Ya, jadi jangan di dalam presentasi itu mengatakan saya ini sebenarnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jangan sampai seperti itu. Justru kesankan bahwa kita itu menguasai masalah, bahwa kita adalah pakar. Kemudian untuk meningkatkan kepercayaan diri yang lain adalah pakailah pakaian yang terbaik. Di samping kita menghiasi wajah dengan senyum, buatlah senyaman mungkin, ya. Jadi kita tidak merasa tertekan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang berlatih presentasi bisnis. Saudara-saudara sekalian, nah, di dalam berlatih presentasi ini sangat penting untuk dilakukan. Paling tidak ada 5 hal. Yang pertama adalah identifikasi audiens. Pemahaman terhadap audiens secara tepat akan mempermudah pembicara dalam melakukan presentasi bisnis. Audiens bisa orang-orang yang berada dalam struktur sesuai level atau disesuaikan dengan audiens secara demografis. Tadi sudah kita bahas ya tentang analisis audiens. Kemudian yang kedua, buat pokok-pokok pikiran tentang presentasi bisnis, yaitu menyiapkan poin-poin penting yang perlu disampaikan dalam presentasi bisnis. Ini mestinya catatan-catatan ini masih bersifat global sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut. Kemudian latihan yang ketiga, tulis teks presentasi lengkap. Jadi pokok-pokok pikiran yang disiapkan tadi selanjutnya dikembangkan lebih terperinci sehingga menjadi teks lengkap yang tinggal disampaikan dalam forum. Ya, nah, ini mestinya untuk persiapan saja ya. Ya, jadi kita bisa menjelaskan secara detail. Nah, kemudian berikutnya adalah membuat rangkuman. Cara lain di dalam berlatih adalah dengan membuat kerangka atau rangkuman naskah secara garis besar. Harus dicantumkan poin-poin penting yang ingin disampaikan dan dapat dikembangkan hingga sub-sub judul. Ini bermanfaat bagi yang sudah pengalaman, bukan bagi pemula. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, di dalam berlatih tentang presentasi bisnis ini, tulis dalam kertas ukuran kartu pos. Ya. Cara terakhir yang paling praktis, sederhana dan informatif adalah dengan menulis poin-poin penting yang ingin disampaikan ke dalam kertas berukuran kartu pos. Hal ini dapat dilakukan bagi mereka yang berpengalaman di dalam menyampaikan presentasi bisnis di hadapan audiens. Demikian saudara-saudara sekalian, peserta mata kuliah komunikasi bisnis, kita sudah membahas tentang presentasi bisnis. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.